Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVNU. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah masuk di hari ke-9 Ramadan. Dan tentu sudah banyak sekali ibadah yang kita lakukan ya, mulai dari puasa sepanjang hari, kemudian mempersiapkan buka puasa, sholat tarawih gitu ya, tadarus Quran, mempersiapkan sahur, atau mungkin juga amalan-amalan sunnah lainnya ya, seperti tahajud, sholat tasbih, dan lain sebagainya. Dan tentu sudah pasti itu mendapatkan banyak sekali hikmah yang kita dapatkan, dan kita akan masuki minggu kedua Ramadan. Dan ini persiapannya mungkin agak berbeda ya dengan minggu pertama. Karena pada umumnya pemirsa TVNU ya, masyarakat Indonesia ini akan mulai sibuk mempersiapkan mudik ya. Dan juga perayaan Idul Fitri nanti gitu. Dan tentu hari ini saya sudah bersama dua tokoh hebat ya, di salah satu pengurus Nahdlatul Ulama gitu ya. Yang pertama ada Sekretaris Lembaga Takmir Masjid atau LTM PBNU, Kiai Haji Ahmad Zayadi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Narasumber kedua kita juga ada Ketua Umum Pengurus Pusat Pagar Nusa, Gus Nabil Harun. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yai Ahmad Zayadi dan juga Gus Nabil sudah hadir di TVNU untuk ngobrol santai menjelang berbuka ya di TVNU. Dan pemirsa, tentu ini bukan lain adanya LTM dan Pagar Nusa, kita akan berdialog jauh terkait program-program yang dipersiapkan salah satunya oleh Nahdlatul Ulama untuk bisa menyentuh kebermanfaatan oleh pemirsa TVNU dimanapun berada. Sebelum itu saya akan lebih dahulu berbincang dengan LTM, Pak Yai. Boleh diceritakan nggak sih LTM, Lembaga Takmir Masjid? Nah itu apa, kemudian visinya seperti apa Pak Yai? Silakan. Jadi LTM itu Lembaga Takmir Masjid. Kebetulannya LTM PBNU. Jadi bukan sembarang takmir. Tapi ini takmir yang memang diinisiasi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena diinisiasi oleh PBNU, maka kemudian ada pesan-pesan khusus. Ada proses di mana kemudian dari masjid itu kita ingin menginternalisasikan nilai-nilai ke-NU-an kita kepada masjid-masjid kita. Maka tentu melalui masjid, khususnya tentu Masjid NU ini, kita punya keinginan kuat untuk kemudian menjadikan masjid-masjid NU itu sebagai pusat peradaban. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengintegrasikan semua kekuatan yang ada di dalam masjid kita itu. Dari mulai mengintegrasikan aspek ubudiyah. Karena salah satu kekuatan kita di Masjid NU itu dari sisi ubudiyahnya. Masjid NU itu dikenal paling ramai. Ramai dengan sholawatan, ramai dengan tahlilan, ramai dengan yasinan, dan kegiatan-kegiatan yang itu menjadi ciri khasnya NU. Dan ini kita kapitalisasi betul, terutama di bulan suci Ramadan itu. Jadi mengintegrasikan aspek ubudiyah, kemudian juga ijtimaiyah. Jangan lupa, kita punya jamaah. Jadi jamaah harus kemudian kita layani betul, dan karena jamaah itu tentu punya aspek iktisod, ya, memiliki aspek ekonominya. Jadi aspek ekonominya, aspek pendidikannya, aspek dakwahnya. Jadi mengintegrasikan aspek-aspek ibadah, aspek sosial, aspek pendidikan, aspek dakwah, ini yang menjadi visi kita. Termasuk saya kira kalau hari ini kita ketemu dengan Gus Nabil, dari sisi masjid sebagai tempat pendidikan, tempat dakwah, maka saya kira ketika kawan-kawan dari Pagar Nusa akan mengambil inisiatif kegiatan-kegiatan, saya kira saatnya untuk kemudian mengambil lokus kegiatannya itu di masjid-masjid itu. Karena dengan cara semacam itu, maka kemudian ada simbiosis mutualistik antara Pagar Nusa dengan kami di LTM. Sama-sama membesarkan dan besar bersama-sama, kira-kira seperti itu. Ya, jadi pada poinnya ya memakmurkan masjid, menghidupkan betul, masjid gitu dari masjid. LTM ya. Nah, kemudian dari Pagar Nusa, kalau tadi kan LTM ini adalah memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Nah, kalau Pagar Nusa sendiri, apa yang kira-kira mau dihidupkan gitu kan, dimakmurkan dari Pagar Nusa sendiri? Seperti apa sih sebetulnya Pagar Nusa, Pak Gus Nabil? Ya, Pagar Nusa ini memikul tanggung jawab yang
sangat besar menurut saya, karena Paganusa adalah badan otonom yang penambahan jumlah anggotanya setiap tahun semakin besar dan nyaris tidak berkurang. Berbeda dengan Banom yang berbasis gender dan usia, itu dia selalu replace. Misalnya kalau sudah 45 nggak bisa ngaku Ansor lagi, sudah 30 nggak bisa ngaku Ibnu lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sementara di Paganusa ini karena tidak dibatasi gender dan tidak dibatasi usia, maka jumlahnya akan semakin bertambah. Nah, ini merupakan tanggung jawab dan beban yang tidak ringan bagi Paganusa, sehingga Paganusa harus pandai-pandai menempatkan diri dan mengambil posisi strategis dalam banyak lini, karena seperti bonus demografi ya, bagaimana ini bisa menjadi berkah, jangan sampai itu menjadi musibah. Dan tadi seperti yang ditawarkan oleh Kiai Jayadi, bahwa bagaimana Paganusa bisa mengambil masjid sebagai lokus latihan, tentu ini kami sambut baik ya. Meskipun di bawah sudah ada beberapa, namun mungkin dalam waktu dekat kita akan siapkan strategi khusus bagaimana masjid-masjid, khususnya masjid-masjid NU ini menjadi home base untuk teman-teman latihan. Jadi tidak hanya di lembaga pendidikan gitu. Kalau sasarannya lembaga pendidikan saja mungkin ada teman-teman yang nggak sekolah atau sudah selesai sekolah, nah itu latihannya kan bisa di masjid, di musola. Gus Nabil, kalau memang di Paganusa itu tidak terikat secara gender dan usia gitu ya, siapapun bisa bergabung gitu. Syarat atau ketentuan bisa bergabung di Paganusa seperti apa? Ya tentu ada syarat dan ketentuan berlaku ya, term and condition. Jadi sesuai dengan yang tertuang di ADART NU, bahwa Paganusa adalah badan otonom berbasis profesi yang mengurusi pencaksilat. Ya. Dan pintu masuknya ini ada 3, ada pencaksilat, ada pertabiban, dan yang terakhir adalah seni budaya. Nah, ini 3 pintu masuk di Paganusa. Tinggal mau lewat pintu yang sebelah mana. Pertabiban, kemudian pencaksilat, dan satu lagi adalah seni budaya. Nah, ini 3 ini masih bisa tercover di masjid ya Pak ya? Jadi iya, saya kira iya. Karena tadi masjid adalah sebagai pusat peradaban. Jadi karena sebagai pusat peradaban, kita tahu bahwa budaya itu adalah wadah atas ekspresi keagamaan kita. Maka relasi antara agama dengan budaya, saya kira tidak akan bisa dipisahkan. Betul. Nah, pemirsa TVNU, karena hari ini sudah masuk minggu kedua Ramadan, tentu saya sudah banyak mendengar kabar ya bahwa LTM sendiri ini sudah mengeksekusikan banyak program, yang mana kita tahu pemirsa TVNU ya, Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini pernah menyampaikan statement Pak Yai Gus Nabil dalam kegiatan GMKNU di Makassar, bahwa NU harus sungguh-sungguh secara nyata hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk itu, untuk terlibat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, mungkin LTM yang saya dengar juga banyak kegiatan, salah satunya adalah bersih-bersih masjid ya, Yai ya. Nah, boleh diceritakan seperti apa sih kegiatan bersih-bersih masjid tersebut gitu, yang merealisasikan dari statement besar Gus Yahya tersebut. Betul, baik, terima kasih. Jadi, mohon izin Gus, kami di LTM menginisiasi beberapa kegiatan sebelum memasuki Ramadan. Jadi ini bagian dari tarhib Ramadan. Jadi kita menyambut dengan kegembiraan, menyambut datangnya Ramadan kesukacitaan, itu dengan salah satunya adalah terima kasih marbot. Jadi kita bikin program, memberikan apresiasi, memberikan ungkapan terima kasih kita pada marbot-marbot, terutama di Masjid NU, dan alhamdulillah dari instrumen yang kita sebarkan tidak kurang dari 700 marbot mengisi instrumen itu untuk kemudian terpilih menjadi marbot terbaik yang pada akhirnya nanti akan diberikan apresiasi oleh LTM PBNU. 700 aplikan masuk. Semula kita akan memberikan apresiasi tidak banyak karena ada banyak keterbatasan, tetapi pada saat menjelang kegiatan itu berakhir, kontribusi dari berbagai macam pihak itu sangat luar biasa. Itu sebabnya alhamdulillah di akhir program ini, alhamdulillah LTM bisa memberikan apresiasi kepada 50 marbot terbaik. Tidak hanya itu, salah satu dari mereka kemudian kita umrohkan. Ini bagaimana kemudian kita menjadikan
Ramadan itu sebagai entry point untuk kemudian mereka menaruh kegembiraan, memberikan sukacita dan segala macam. Itu satu, ada terima kasih marbot. Ya. Lalu setelah itu kita mengambil inisiasi ada massive action untuk BBM, massive action BBM. Jadi bersih masjid. Ini alhamdulillah diikuti oleh semua masjid dari semua provinsi. Dan di massive action BBM itu ternyata kemudian tidak hanya bersih Gus, tetapi juga kita pengen bagaimana menjadikan masjid kita itu masjid yang teduh, masjid yang rindang. Maka kemudian kita juga bersamaan dengan bersih-bersih masjid, kita mencoba untuk kembali menanam semua ruang tanah yang kosong di sekitar masjid, kita tanam dengan tanaman-tanaman keras ya, tanaman buah yang kemudian memberikan dampak, ada perbaikan oksigen, kemudian jamaah menjadi lebih nyaman, dan saya kira lebih berwawasan tidak hanya sebatas ekologis, tapi juga ada kesadaran spiritual di situ. Maka kemudian ini kesempatan LTM mengambil peran dalam rangka membangun ekoteologi. Jadi kesadaran lingkungan berdasarkan kesadaran karena masjidnya tadi itu. Jadi ternyata pesan-pesan kemasjidan itu tidak hanya pesan-pesan ke langit begitu, tetapi juga pesan-pesan kemanusiaan, bahkan pesan-pesan pada pelestarian lingkungan, menjaga keseimbangan dan segala macamnya. Nah, ini yang alhamdulillah kemarin kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan alhamdulillah juga ada banyak inisiasi. Kawan-kawan LTM baik di daerah maupun di pusat itu sangat antusias menyambut beberapa program kami. Gus, misalnya ada Ramadan Sejuk. Ramadan Sejuk ini inisiatif dari LTM untuk memfasilitasi. Jadi ada AC, kemudian ya beberapa pendingin ruangan ya, sampai kipas angin segala macam. Ini menjadi bagian dari program Masjidku Sejuk, Masjid Sejuk. Kemudian juga ada Masjidku Bersih. Jadi kita membagi beberapa vacuum cleaner ya, termasuk ini tentu bisa dimanfaatkan bukan hanya masjid penerima manfaat itu, tapi juga digunakan oleh masjid-masjid di sekitar itu. Ini Masjidku Bersih. Kemudian di Ramadan ini pun meneruskan dari yang sebelum Ramadan tadi ada BBM, bersih-bersih masjid. Ini juga ada Masjidku Hijau. Ini menjadi bagian dari beberapa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tidak hanya aspek ini kan semuanya terkait dengan infrastruktur kemasjidan. Pada saat yang bersamaan di Ramadan ini pun kami nanti secara kolaboratif kita akan menginisiasi kegiatan khataman Quran internasional. Jadi khataman NU global, kira-kira seperti ini. Ini yang sangat unik. Dan saya kira nanti Gus Nabil akan banyak cerita soal globalnya di mana, keunikannya di mana. Saya kira itu, Mbak. Luar biasa sekali ya pemirsa ya. Ini kegiatan LTM itu terus berkesinambungan dari sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan. Nah, nanti puncaknya adalah Taman Global, dan saya juga mendengarkan bahwa dari Pagar Nusa sendiri itu sudah mengeksekusikan ya dari narasi statement yang tadi Gus Yahya bahwa NU harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Pagar Nusa, saya mendapat info ya Gus, bahwa akan ada kegiatan bersih-bersih makam dan juga bersih-bersih sungai. Nah, boleh Gus Nabil bisa dijelaskan seperti apa sih kegiatan bersih-bersih sungai dan makam tersebut, Gus? Silakan. Ya, sebenarnya di bulan Ramadan ini ada beberapa usulan program, namun karena ini sifatnya sudah pendek waktunya, maka kami ambil dua hal ya yang menjadi program khusus Pagar Nusa, yaitu bersih-bersih makam dan bersih-bersih sungai. Sebenarnya dua tempat ini, sungai dan makam ini, sudah menjadi alamnya Pagar Nusa, kira-kira begitu. Karena kalau ujian kenaikan tingkat, kadang kita di makam, ya, jurit malam lah atau apa istilahnya. Kemudian di sungai bersih-bersih. Sebenarnya ini sudah hal yang tidak aneh, tidak asing buat kita. Namun di bulan Ramadan ini kita serentakkan seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan bersama bersih-bersih makam dan bersih-bersih sungai. Nah, terkait bersih-bersih makam itu sendiri,
sebenarnya masyarakat juga sudah biasa melakukan seperti nyadran kalau di Jawa istilahnya. Namun kan tidak semua makam ini dibersihkan. Karena misalnya ada 1.000 jenazah di situ, mungkin yang membersihkan hanya 100. Ya, 100. Nah, yang 900 siapa yang bersihkan? Nah, Pak Gubernur ingin mengambil bagian di situ. Tapi tidak hanya bersih-bersih. Nanti setelah bersih-bersih tentunya kita akan menggelar tahlil dan doa bersama untuk seluruh jenazah yang ada di situ. Kemudian setelah itu kita juga akan memberikan santunan selain kepada duafa dan anak yatim, juga memberikan santunan kepada juru kunci makam ini. Juru kunci dan orang-orang yang stakeholder di makam itu. Kita berikan santunan, kita cover dengan BPJS Ketenagakerjaan, preminya kita bayarkan setahun. Jadi supaya mereka terlindungi. Ya. Kalau misalnya ada kecelakaan kerja, misalnya lagi nyangkul tanah, terus ini kena kaki, misalkan gitu ya. Paculnya gitu, nah, itu bisa di-cover oleh BPJS. Kemudian naudzubillah misalnya jika meninggal, itu langsung mendapatkan santunan cash 42 juta. Nah, itu yang bersih-bersih makam. Nah, yang bersih-bersih sungai itu nanti setelah bersih-bersih tentu kita akan mengajak stakeholder ya. Ada namanya komunitas bencana, kemudian Forkopimda juga akan kita ajak di situ. Nah, setelah bersih-bersih kita akan bikin ngaji sungai di situ. Ngaji sungai, kita berdiskusi tentang banyak hal, dan ujungnya nanti setelah selesai ngaji sungai kita akan melepas benih-benih ikan di situ. Luar biasa. Ya. Nanti suatu saat akan ketemu semua. Lepas gitu. Iya, jadi pemirsa ini ada menarik sekali ya dari dua institusi, dari dua lembaga gitu, dari LTM, Lembaga Ta'mir Masjid, dan juga dari Banom, Pagar Nusa sendiri. Ini sama-sama mengemas program yang memang targetnya adalah kepada masyarakat ya, agar masyarakat merasakan gitu ya dampak dari program tersebut. Yang tadi adalah program bersih-bersih masjid gitu ya. Tadi banyak sekali sebetulnya kalau dari LTM ya. Ada terima kasih marbot ya, yang mana bersentuhan dengan 50 marbot masjid gitu ya. Kemudian ada Ramadan sejuk, tadi masjidku sejuk, masjidku bersih ya. Yang terakhir ada bersih-bersih masjid ya Pak ya, di Ramadan. Kemudian dari Pagar Nusa sendiri bersih-bersih makam dan juga bersih-bersih sungai gitu. Nah, ini dua ini menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama, pemirsa TVNU tentunya ya, karena yang selalu merawat makam, tahlilan gitu, ini di masjid dan sebagainya, itu menjadi ciri khas dari kultur Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, ini menggambarkan puncak awal program kolaborasi dari setiap Banom yang ada di Nahdlatul Ulama. Bahwa kita semua tahu pemirsa, Nahdlatul Ulama ini kan kapal yang sangat besar sekali, maka justru sekoci-sekocinya inilah yang sangat berperan strategis di lapangan. Nah, hari ini kita sudah melihat itu semua, bagaimana kapal besar ini berlayar gitu ya, dan kita akan menantikan program kolaborasi yang sudah diwakilkan oleh LTM dan juga Pagar Nusa pada hari ini berdialog. Menjelang minggu kedua tentu pemirsa akan mencari ya, di mana saja yang mengadakan program mudik bareng, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas bersama Sekretaris LTM dan juga Ketua Pagar Nusa bahwa rencananya ya Nahdlatul Ulama ini akan membuat program mudik asik bareng NU, kira-kira seperti itu. Kenapa sih ada program mudik bareng ini? Sedangkan pemerintah kan juga sudah mengadakan program mudik bareng gitu ya. Kemudian Pemprov juga sama mengadakan mudik bareng, kementerian BUMN dan lain sebagainya. Bahkan swasta juga sudah membuat program mudik bareng. Kenapa NU harus membuat program mudik bareng juga, Pak Yai? Silakan. Iya. Saya kira pertama karena NU itu kan sebagai bagian dari infrastruktur sosial keagamaan. Di situ tentu ada peran sosial yang harus kemudian diaktualisasikan oleh Nahdlatul Ulama itu. Nah, kendati kegiatan ini sebenarnya rutin, tetapi ternyata memang manfaatnya luar biasa. Soal kedekatan masyarakat dengan NU yang selama ini mereka banyak menitipkan pesannya segala macam. Hari ini kemudian melalui kegiatan mudik bareng ini kita mencoba untuk memberikan empati, kita mencoba untuk
menyampaikan sisi sosial di mana kemudian tentu dengan mudik bareng ini akan banyak orang yang terbantu. Jangan lupa dalam kondisi hari ini NU saatnya untuk kemudian memaksimalkan kehadirannya dalam rangka menjadi khadimul ummah, melayani masyarakat, terutama masyarakat yang tentu pada saat nanti menjelang Lebaran memerlukan kebutuhan untuk bisa sampai kepada keluarga mereka masing-masing. Nah, maka kemudian kami dengan semua komponen di Nahdlatul Ulama menginisiasi kegiatan mudik bareng dengan Nahdlatul Ulama lah, kira-kira seperti itu. Dan insya Allah besok kita akan memulai pendaftaran untuk program mudik bersama dengan NU ini. Oke, Wah, ini kan nama programnya Mudik Seru ya? Mudik Seru. Mudik Seru bareng NU. Nah, Gus Nabil bisa diceritakan nggak serunya tuh di mana sih bareng NU tuh? Mudiknya di mana yang seru gitu? Ya, izin tadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Kiai Jayadi ya. Sebenarnya yang bikin acara mudik bareng udah banyak. Tapi perlu dicatat Mbak bahwa tidak sedikit warga NU yang fanatik juga. Saya sudah beberapa kali mengalami dia mau mudik kalau hanya dengan NU judulnya. Oh. Gitu. Sehingga kemudian kita juga harus siapkan itu ruang-ruang seperti itu. Gitu. Kalau sebenarnya mau mudik warga NU itu nggak tahu ribuan bis itu ya. Tapi untuk menyiapkan kanal orang-orang yang fanatik seperti ini harus kita siapkan betul. Dan ini juga menjadi bagian penting soliditas lembaga dan badan otonom di NU, sebagaimana dulu ketika periode Kiai Said misalnya ada namanya NU Peduli, itu seluruh lembaga juga bersatu padu di situ, dan sekarang di zaman Gus Yahya ini juga dilanjutkan, dan ini harus menjadi kebiasaan ya, bagaimana lembaga dan banom ini tidak kalau bahasanya tidak boleh punya visi misi sendiri ya. Visi misi PBNU itulah yang harus dijalankan oleh lembaga dan banom. Oke, kemudian apa yang membuat mudik bareng NU itu seru gitu, Mas Nabil? Ya karena satu ya, karena kita ini mungkin yang peserta mudik ini juga terpisah di banyak pekerjaan, kemudian ada satu momen di mana mereka bersama-sama. Betul, ada kerinduan. Ada kerinduan yang tumpah lah di situ. Terutama kerinduan ideologis. itu mahal gitu. Kalau di mudik bareng NU dia mau sholawatan bareng, mau tahlilan bareng, panen aja. Kalau di mudik yang lain kan belum ada. Bahkan nggak ada mungkin. Bisa jadi ya. Jadi kalau di bus nanti bisa sholawatan bareng dan sebagainya gitu ya. Bahkan ada inisiatif bahwa karena ini inisiatornya NU, maka kemudian ada mudik dengan sambil berziarah. Oh. Ada, iya, karena tentu silaturahim bagi kita di kalangan kita NU itu kan kita harus silaturahim baik kepada mereka yang hidup maupun pada para leluhur kita yang sudah mendahului kita. Nah, maka kemudian mudik dengan berziarah sekalian itu saya kira penting, dan ini saya kira menjadi ciri khas. Salah satu keunikan mungkin Gus ya, dari mudik bareng dengan NU yang asyik itu. Yang serunya itu ya, artinya kita bisa ziarah ya. Selain kita bisa mudik bareng, ketemu sama keluarga, kita juga bisa mampir dulu memenuhkan spiritualitas kita dengan ziarah ke makam-makam para ulama, para wali gitu ya. Oke, karena kita ngobrolin kemaslahatan kepada umat gitu ya. Tadi salah satunya adalah program mudik seru bareng NU. Selain kita bisa mudik, kemudian kita bisa ziarah yang nantinya tadi kata Kiai Zayadi besok ya. Besok ini sudah mulai dibuka pendaftarannya. Gitu. Mungkin bisa diceritakan apa target sasaran dari mudik besar ya, kolaborasi dari NU ini seperti apa sih? Ya, tentu target kita punya keinginan untuk melayani begini. Karena sekali lagi kita ini kan khadimul ummah, pelayan umat, pelayan masyarakat. Maka ini kesempatan terbaik untuk kemudian kita menjadi pelayan-pelayan terbaik bagi mereka. Dan inilah saya kira saatnya kemudian kita mendeklar bahwa ketika kemudian kita aktif di NU, maka kemudian kita ingin memberikan dampak kepada masyarakat. Salah satu dampak yang bisa langsung kita terima pada saat menjelang Idul Fitri ini tentu dengan cara mudik tadi itu. Maka ada beberapa tadi, salah satu keunikannya
ada pertemuan ideologis di situ, kita bisa ziarah. Jangan lupa di program mudik asyik nanti itu ada 30 posko. Nah, poskonya ini saya poskonya kawan-kawan Pagar Nusa untuk bisa mempraktekkan kekhususan, mempraktekkan keahliannya, ketobiban dan segala macam tadi itu. Saya kira ini yang menjadi beda dan ini yang dirindukan. Maka betul tadi ada sejumlah orang yang sangat militan. Saya hanya memudik bareng-bareng dengan programnya Nahdlatul Ulama. Dan ketika kemudian ini kita dawamkan program ini, maka ada banyak orang yang kemudian terpuaskan. Inilah manfaatnya. Ada sesuatu yang saya kira menjadi legasinya dari Nahdlatul Ulama melalui kegiatan mudik yang asik, mudik yang menggembirakan bersama dengan Nahdlatul Ulama ini. Masya Allah, ini luar biasa sekali pemirsa TVNU. Artinya ini kabar gembira untuk seluruh masyarakat Nahdlatul Ulama bahwa mudik seru bareng NU, puncak pertemuan seluruh jamiah dan juga jamaah Nahdlatul Ulama ya. Selain kita bisa bersilaturahmi, kemudian kita juga bisa berziarah bareng-bareng gitu ya. Dan merujuk pada data terbaru, ada 73% di tahun 2024 pemirsa. Itu angka kecelakaan arus mudik terbesar itu adalah pemudik motor. Nah, karena kita pakainya moda bus ya, Gus, moda bus. Gitu. Jadi saya mengajak pada seluruh pemirsa, mari ikut gabung, meriahkan gitu ya. Nanti juga ada perlombaan-perlombaan dan door prize ya kalau nggak salah ya Gus ya. Ya ini mari ikut meriahkan mudik seru bareng NU. Nah tapi saya juga mau dialog dengan Gus Nabil karena saya tertarik dengan posko tadi disampaikan Kiai Zayadi ini ya. Posko mudik di beberapa titik. 30 titik Mbak? 30 titik, di 30 titik kemudian ada apa saja layanannya yang bisa digunakan oleh masyarakat saat mampir ke posko mudik NU. Silakan Gus Nabil. Ya, tentunya posko mudik yang disiapkan oleh teman-teman LPM, teman-teman Pagar Nusa, dan bandar-bandar lainnya. Ini tempat-tempat yang istimewa tadi, kerinduan tadi ada. Kemudian dari Pagar Nusa sendiri, kita menyiapkan tim pertabiban di tiap-tiap tim posko mudik itu. Jadi pertabiban ini adalah sistem pengobatan yang mainstream menurut saya, jadi bukan alternatif ya. Saya agak tersinggung kalau pertabiban ini disebut alternatif, karena pertabiban ini sudah lahir lebih dulu sebelum ada pengobatan yang western lah, atau yang ala barat ini. Nah, ini pengobatan yang sudah turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kita sampai kepada kita hari ini, dan itu kita berikan kepada masyarakat di tiap-tiap posko mudik itu. Jadi mulai deteksi penyakit, bahkan sampai kepada pengobatannya itu kita siapkan di posko-posko mudik. Oke, kalau Kiai Zayadi ada rencana mudik kah atau asli orang Jakarta? Saya ini kon orang desa. Oh, asli mana Pak? Saya kebetulan di Losari. Perbatasan antara Brebes dengan Cirebon. Nah, biasanya saya pulang itu setelah sholat Idul Fitri. Karena masih ada tugas, kebetulan secara formal ini ditugasi untuk menjadi penanggung jawab penyelenggaraan sholat Idul Fitri secara kenegaraan. Jadi begitu selesai ya kita langsung pulang. Dan masih menikmati Idul Fitrinya sholatnya di Jakarta dulu ya? Di Jakarta dulu, tetapi jadi masih bisa merasakan sepinya Jakarta berarti. Iya, tetapi merasakan keistimewaan. Jadi waktu tempuhnya menjadi singkat. Oh iya, betul. Kalau Gus Nabil, asli Jakarta kah atau? Saya tinggal di Jakarta, tapi aslinya dari kampung juga. Oh, dari mana Gus Nabil? Saya asli dari Temanggung. Oh, Temanggung. Ada rencana mudik? Sepertinya begitu. Okay. Masih menyesuaikan. Tapi. Masih menyesuaikan ya. Tapi insya Allah kita akan memfasilitasi teman-teman dulu yang mudik. Paling kalau Gus Nabil mau ikut mudik belakangan gitu ya. Karena harus memastikan seluruh masyarakat NU, Jamiah NU sudah sampai kampung terlebih dahulu, sudah terkapar terlebih dahulu kira-kira. Dan ini juga saya sudah sempat berbincang dengan teman-teman Polri ya. Ada Pak Kapolri, teman-teman di lalu lintas juga. Kita tentu akan berkoordinasi dengan beliau-beliau bagaimana mudik kita ini aman. Gitu. Nah, selain itu juga saya melalui kesempatan ini ingin mengundang pihak lain juga, misalnya pemerintah daerah dan lain sebagainya juga untuk ikut bersama-sama dalam mudik
bareng warga NU ini. Mungkin bisa bergabung di Poskemudi atau di kegiatan-kegiatan lainnya. Karena NU kan bukan milik kita saja, tapi ini milik kita bersama. Jadi sinergi seluruh stakeholder saya kira menjadi sangat berharga sekali. Ya, jadi artinya sinergitas internal dan eksternal itu terus diusahakan ya untuk memastikan bahwa mudik ini berjalan secara lancar. Karena kita terus bergelut ngomongin mudik, saya jadi tertarik nih, ada topik tertinggal berbicara mengenai khataman global tadi, khataman global NU ya Pak Yai dan Gus Nabil ya. Mungkin tadi karena Kiai Zayedi sudah melemparkan pertanyaan ke Gus Nabil untuk menjelaskan. Nah, mungkin Gus Nabil bisa disampaikan nggak sih kepada pemirsa TVNU gitu ya, khataman global NU seperti apa, kemudian rangkaiannya, kemasannya bagaimana gitu. Saya kira yang menjadi istimewa dari khataman global ini karena NU ini memiliki jejaring di seluruh dunia ya. Bahkan Pagar Nusa saja ada di 6 negara. Wah, luar biasa ya. Jejaring NU saya kira lebih dari 30 negara, dan ketika kemudian itu semuanya mengikuti khataman global ini ya tentu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Di mana ketika lembaga-lembaga yang lain misalnya bisanya hanya se-Indonesia atau Nusantara saja. Oh, kalau ini sudah worldwide gitu. Ini merupakan ciri khas dan daya tarik yang sangat istimewa. Jadi memang khataman global ini diinisiasikan oleh LTM sendiri gitu ya. Kemudian yang nantinya bersinergi dengan setiap lembaga dan juga Banom. Dan nanti Pagar Nusa juga akan menyiapkan instruksi pada seluruh kader-kadernya, baik yang di dalam maupun di luar negeri, untuk mengikuti kegiatan ini. Rencana kapan Pak Yai khataman global? Jadi rencananya tanggal 16 Maret. 16 Maret ya. Jadi ini bagian dari cara kita memperingati Nuzulul Quran. Jadi karena kebetulan 16 Maret sama dengan 16 Ramadan. Pas banget. Pas ya. Jadi globalnya itu karena seperti yang tadi Gus Nabil sampaikan, ada unlimited area. Saya kira semuanya bisa mengikuti program ini, termasuk semua elemen yang ada di NU, semua Banom, semua lembaga. Ini mutlak harus terlibat dalam perhelatan yang sangat luar biasa ini. Dan jangan lupa keluarga-keluarga NU. Ini kita dorong untuk mengambil peran serta yang maksimal, sehingga kemudian kita berharap dengan khataman NU global ini tidak hanya akan memberikan keberkahan bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Jadi seperti yang Gus Yahya sampaikan tentang peradaban global tadi ini, termasuk saya kira khataman ini berkahnya bukan hanya untuk Nusantara, tapi dari Nusantara insya Allah memberikan keberkahan kepada dunia. Itulah NU. Ya, artinya memang khataman global ini menjadi serentak dilaksanakan gitu ya pada tanggal 16 Ramadan. Ramadan. Oke. Nah, kalau tadi Pagar Nusa sudah siap menginstruksikan seluruh kader-kadernya untuk ikut khataman global, kemudian LTM sendiri apa yang sudah dipersiapkan untuk proses khataman global ini? Pertama dari sisi kepanitiaan, kemudian infrastruktur yang diperlukan dalam rangka itu, insya Allah kawan-kawan sudah menyiapkan dengan baik. Dan jejaring kita, jejaring masjid. Masjid ini kan tidak hanya masjid yang ada di kampung-kampung, di kota, termasuk juga kita mengingatkan kawan-kawan yang aktif di masjid-masjid perkantoran. Karena jangan lupa kader-kader NU hari ini juga banyak tersebar di kementerian, di lembaga, di segala macam. Saya kira saatnya kemudian semua masjid yang di situ ada kader NU itu harus benar-benar menjadikan masjid itu dengan nuansa ke-NU-an yang bisa dirasakan oleh semuanya. Jadi NU untuk semuanya, saya kira ini yang sedang kita gagas, yang sedang kita ikhtiarkan, saya kira Gus. Sehingga kemudian keberkahannya ya tadi unlimited kira-kira seperti itu. Tidak terbatas ya. Berkah melimpah. Berkah melimpah, Masya Allah. Oke, pemirsa TVNU, ini mungkin gambaran ya terkait program yang sudah dipersiapkan oleh Nahdlatul Ulama untuk masyarakat dalam rangka Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini sebenarnya gambaran awal bahwa skoci-skoci ini dari kapal besar Nahdlatul Ulama ini akan terus berkolaborasi, bersinergi gitu ya bersama-sama ya, mulai dari meneruskan Kiai Said sudah lakukan, kemudian di pengurus sekarang juga di Gus Yahya juga melakukan sinergitas itu, yang mana hari ini alhamdulillah sudah bergabung LTM dan juga Pagar Nusa menggambarkan sedikit dari program kolaborasi tersebut. Mungkin terakhir Pak Yai, Gus Nabil bisa diberikan statement ataupun ajakan terkait program kolaborasi ini. Mungkin Kiai Zaidi silakan.
Baik, yang pertama ini closing remark-nya aja dulu bahwa saya kira kekuatan kita hari ini dan ke depan tidak lagi terletak pada kekuatan individu. Tidak lagi terletak pada kekuatan pribadi-pribadi, tapi terletak pada kekuatan kolaborasi, kekuatan kerjasama. Seberat apapun tantangan yang akan kita hadapi ketika kemudian kita tuntaskan dengan cara-cara kolaboratif, maka insya Allah akan ringan. Akan kita share dengan baik. Oleh karena itu, di kesempatan terbaik di saat ini kami mengajak kita semuanya untuk bersama-sama berkolaborasi, bekerjasama untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Karena dengan cara semacam ini, insya Allah kerja-kerja besar kita akan bisa kita tuntaskan secara bersama-sama. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Kiai Zaidi dari LTM. Kemudian dari Pagar Nusa, Gus Nabil, silakan. Ya, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa soliditas, loyalitas kita terhadap panji-panji Nahdlatul Ulama ini menjadi sangat penting dan berharga. Oleh karenanya kita harus betul-betul aplikasikan apa itu sami'na wa ata'na. Karena kebanyakan hari ini yang terjadi bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina. Itu aja. Iya, jadi pemirsa TVNU, ini dia sebetulnya program kolaborasi bukan hanya dari LTM ataupun Pagar Nusa, walaupun hari ini yang hadir baru dari Pagar Nusa dan LTM, tapi semua lembaga termasuk juga Lajisnu dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini menjadi salah satu program yang memang untuk merealisasikan statement dari Gus Yahya tadi bahwa NU harus sungguh-sungguh secara nyata hadir di tengah-tengah masyarakat untuk ikut terlibat di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Terakhir, saya mengajak seluruh pemirsa TVNU untuk mari ikut ramaikan kegiatan Khataman Global Nahdlatul Ulama dan juga ikut dalam kegiatan mudik seru bareng NU. Saya Resi Maulida pamit undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.